Barista dari Putri Analis. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Atin. Perkenalkan, nama saya Amin Fatimah. Ya, di sini kita akan tanya-tanya ya tentang manajemen kurikulum dalam pembelajaran. Sebelumnya nih Mbak Atin, pakai jas nih ya. Kalau boleh tahu dari fakultas apa, prodi apa, sama universitas apa? Ini rekan saya dari Fakultas Kuliah, Kajian Perguruan dan Prodi Manajemen dari Islam Universitas UIN Malang. Tadi asli Malang? Enggak, saya dari Probolinggo. Jauh ya Mbak ya. Iya. Terus apa ya di sini? Oh, jadi sistemnya UIN Malang kalau nggak salah itu 1 tahun asrama ya? Wajib itu. Oke. Langsung saja ya Mbak ya. Yang pertama nih, manajemen kurikulum dalam pembelajaran. Apa sih tujuan utama dari manajemen kurikulum di lembaga pendidikan? Kalau menurut saya, tujuan utamanya itu dari manajemen kurikulum lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta mencapai hasil belajar yang optimal bagi peserta didik. Tujuan manajemen kurikulumnya itu meningkatkan efektivitas pembelajaran, merelevansian kurikulum dengan kebutuhan siswa, penggunaan sumber daya yang efisien, dan evaluasi peningkatan berkelanjutan. Terus Mbak Fatin, siapa saja pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan kurikulum? Yang pertama itu ada administrator pendidikan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Yang ketiga itu ada admin kurikulum dalam bidang studi, dan yang keempat ada guru, yang kelima ada orang tua atau murid, yang keenam ada tokoh masyarakat, yang ketujuh ada komite sekolah, dan Udah. ya, Oke. Terus bagaimana nih cara lembaga pendidikan itu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja? Itu dijelaskan. caranya itu lembaga pendidikan, terutama di pendidikan itu ada vokasi, dapat menjalin kemitraan dengan industri untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Melalui kolaborasi ini, kurikulum dapat disesuaikan agar tetap relevan dan up-to-date dengan kebutuhan industri. Kedua itu ada penyesuaian kurikulum. Kurikulum harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar. Ini mencakup pembaruan materi pelajaran secara berkala, penambahan modal baru tentang teknologi terbaru, serta pelatihan keterampilan minat seperti komunikasi dan kepemimpinan. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan transferable. Lulusan perlu memiliki keterampilan yang dapat ditransfer ke berbagai bidang pekerjaan, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Keterampilan ini membantu mereka beradaptasi dengan berbagai situasi di tempat kerja. Dan yang kelima ada pendidikan berbasis teknologi, yaitu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran sangat penting di era digital saat ini. Lembaga pendidikan harus mengajarkan keterampilan digital yang relevan seperti pemrograman dan analisis data untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin terotomatis. Yang keenam ada program magang dan praktik kerja, yaitu menyediakan program magang atau praktek kerja sebagai bagian dari kurikulum dan memungkinkan siswa mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja. Ini tidak hanya meningkatkan keterampilan praktis mereka, tetapi juga membantu mereka membantu jaringan profesional.
terima kasih ya Pak Tim. Jadi itu tadi yang disampaikan Pak Tim itu ada tujuan, terus siapa saja pihak-pihak yang terlibat, sama bagaimana cara lembaga pendidikan itu beradaptasi terhadap perubahan kebudayaan pasar kerja. Oke, baik, sampai sini saja. Terima kasih. Kita lanjut ya Kak. Tadi kan yang nanya-nanya itu, sekarang saya yang balik nanya. Nah ini Kak, apa tantangan utama yang dihadapi dalam manajemen kurikulum? Tantangan utama ya Kak. Tantangan utama dalam manajemen kurikulum itu kan ada banyak ya. Itu salah satunya itu rendahnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Sekarang banyak lembaga pendidikan mengalami kesulitan dalam menemukan tenaga-tenaga yang berkualitas dan kompeten. Terus itu tuh juga hal-hal yang dapat menghambat proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Terus yang kedua itu keterbatasan daya dan sumber daya, keterbatasan dana. Itu sumber daya yang terbatas seperti anggaran, fasilitas, peralatan. Itu menjadi tantangan yang signifikan. Manajer pendidikan itu perlu mengolah sumber daya yang ada dengan efisien dan mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Terus yang ketiga itu perkembangan teknologi yang pesat. Dengan kemajuan teknologi yang cepat, itu lembaga pendidikan harus beradaptasi dengan metode dan alat pembelajaran yang baru. Integrasi teknologi ke dalam kurikulum sering kali menjadi tantangan, terutama dalam hal pelatihan guru dan infrastruktur yang memadai. Terus yang keempat, itu perubahan kebijakan pendidikan. Itu yang sering berubah dapat membingungkan bagi pengelola pendidikan. Itu mereka itu perlu menyesuaikan praktik dan proses pendidikan sesuai dengan kebijakan terbaru yang seringkali memerlukan waktu dan sumber daya tambahan. Terus yang kelima itu kesenjangan kualitas pendidikan. Itu terdapat kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta. Hal ini menciptakan tantangan dalam menyediakan pendidikan yang merata bagi semua siswa. Yang keenam, minimnya partisipasi orang tua dan masyarakat. Itu keterlibatan orang tua dan masyarakat itu dalam proses pendidikan itu seringkali kurang, seperti kurangnya dukungan dari orang tua. Itu bagi siswa dan pengelola kurikulum itu mengurangi. Terus meningkatkan partisipasi ini tuh sangat penting keberhasilan program pendidikan. Terus yang kedua itu beban administrasi yang tinggi. Banyak pengelola pendidikan terjebak dalam tugas administrasi yang berat sehingga mengurangi fokus pada meningkatkan mutu pembelajaran. Penggunaan sistem manajemen berbasis teknologi dapat membantu mengurangi beban ini. Terus yang kedelapan itu kurikulum yang baku, yang kaku. Kurikulum yang terlalu kaku itu dan tidak fleksibel itu menyulitkan penyesuaian dengan kebutuhan siswa yang beragam. Itu masalah ini tuh dapat membatasi kreativitas baik siswa maupun guru dalam proses pembelajaran. Siswa maupun guru yang berkreasi sendiri, terus mau bikin kayak sesuai bakatnya itu kayak terbatas gitu. Terus perubahan sosial dan lingkungan itu perubahan dalam masyarakat dan budaya itu mempengaruhi harapan terhadap pendidikan. Manajemen kurikulum harus terhadap perubahan untuk memastikan bahwa tepat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oke, baik, saya di sini akan mengakhiri podcast hari ini. Terima kasih, semoga ilmunya ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.